Kerasa. Ibu lagi ngerekam dulu. Dimana masih usaha kelinci? Mana yang lainnya ya? Baru pada Isa kali. Iya, kemarin teh ibu lupa nggak dimulai. Jadi nanti dibahas sedikit yang kemarin ya, hukum ini namanya teh inovasi bisnisnya. Inovasi bisnis. Kalau hukum, salah. Hukumnya yang kemarin namanya beda. Hukum bisnis. Ya, kita nanti membahas hukum bisnis sebentar, udah itu baru yang sekarang. Udah ada belum teman-temannya? Ada lagi, alhamdulillah. Siapa yang datang? Ada yang ingin bergabung. Prastio ya, berarti udah ada berapa orang ya? Ada. Kita hukum bisnis dulu, baru yang satu lagi ya, yang sekarang ya. Sebentar lagi juga materinya beres ya. Jadi ada Muhammad Sailendra, Prastio, sama Abdul Rashid. Ada Rizky juga ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Nanti sebentar lagi ini UAS ya. Itu ya, kita mulai aja ya, biar cepat beres. Soalnya ada 2 nih yang harus dibahas ya. Kelihatan nggak layarnya belum ya? Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngebahas yang kemarin dulu ya. Ibu lupa kemarin teh nggak dimulai, jadi gitu jadinya lupa. Tahu iya kemarin Jumat lupa. Ada Robi juga bergabung ya. Jadi kali ini kita akan sharing tentang hukum bisnis ya. Jadi hukum itu seseorang ingin bergabung ya. Ada Pak Irwan ya, makasih udah hadir ya. Jadi hukum itu ada di semua bidang yang berhubungan gitu ya, termasuk di bisnis ya. Jadi kalau di kita kewirausahaan teknik elektro. Jadi hukum ini memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pelaku usaha, konsumen, serta masyarakat. Dalam konteks teknik elektro, hukum bisnis mencakup, jadi kita mulai dari regulasi pendirian usaha ya. Jadi usahanya apa itu pasti ada regulasinya ya. Segala bentuk usaha di teknik elektro ya beda-beda regulasinya ya. Jadi kita harus tahu gitu ya aturan-aturan yang ada di situ. Terus kontrak ya, standar keselamatan K3 gitu ya, hingga perlindungan inovasi teknologi
listrik ya. Jadi kita harus memperhatikan soal hukum juga ya. Jadi tujuannya di sini kita memberikan kepada kalian ya, nanti kan siapa tahu ya jadi wirausahawan teknik elektro, pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum, agar kalau kita usaha kita legal, aman dan kompetitif ya. Jadi mungkin di gini jarang dibahas ya, padahal ini penting ya. Di sini ada pengertian hukum bisnis. Jadi cabang hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, individu atau kelompok dalam aktivitas perdagangan dan jasa, termasuk di bidang teknik elektro ya. Jadi ini kata Sukanto dan Mamuji 2015. Jadi ada sumber hukum yaitu hukum tertulis, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, KUHD ya, kalian bisa cari di Google ya. Terus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terus ada lagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan ya. Kalau usaha di tenaga listrik juga luas ya, ada yang pembangkit, ada yang listrik rumah, ada yang listrik industri, ada lagi undang-undangnya beda-beda gitu ya. Jadi tergantung usahanya. Jadi ini lagi secara umum ada, khususnya lagi ada ya. Terus hukum tidak tertulis, kebiasaan perdagangan, misalnya standar pemasangan instalasi listrik yang diterima di industri ya. Ya tentunya harus sesuai dengan standar-standar ya yang ada di dalam sesuai standar ya, misalnya perhitungannya berapa, terus standar SNI ya, terus supaya nggak kebakaran harus gimana ya, itu juga harus itu. Terus ada lagi puil ya, harus sesuai juga ya, supaya kalau misalnya ada apa-apa ya maksudnya tidak terjadi apa-apa gitu. Soalnya kebakaran itu biasanya karena pemasangan instalasi listrik yang enggak standar gitu ya, niatnya mau ngirit ya tapi malah kebakaran ruginya malah bisa lebih banyak ya daripada yang kita keluarkan buat masang instalasi. Nah terus jurisprudensi putusan hakim seperti kasus sengketa kontrak proyek listrik ya. Jadi ini udah ke hukum ya. Terus ruang lingkup dari pendirian usaha, transaksi hingga likuidasi, termasuk regulasi teknis seperti persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL ya. Jadi PUIL ini harus kita pegang ya. Nah contohnya seorang tenaga elektro ya, alumni gitu, yang membuka jasa instalasi harus mematuhi undang-undang ketenaga listrikan agar usahanya legal dan aman ya. Jadi ada syarat-syaratnya gitu ya, untuk membuka usaha ketenaga listrikan harus mempunyai apa gitu ya. Nah harus dipatuhi gitu. Terus bentuk badan usaha untuk teknik elektro, pemilihan badan usaha menentukan tanggung jawab hukum dan akses modal. Jadi di sini opsi yang relevan yaitu perseorangan atau usaha individu ya, ciri dimiliki dan dikelola cuma oleh satu orang. Kelebihan mudah didirikan, semua keuntungan milik pemilik. Kekurangan tanggung jawab tak terbatas, harta pribadi bisa disita jika rugi ya. Jadi ada keuntungan kerugiannya ya. Contoh teknisi elektro-freelance yang servis AC atau instalasi rumah ya. Mungkin di antara teman-teman kita mungkin ada ya yang usaha seperti ini ya. Nah citasi pasal 1 KUHD. Terus ada lagi persekutuan, aduh kurang gede ya tulisannya ya, tulisannya kurang gede. Persekutuan firma dan CP. Firma yaitu usaha bersama dengan tanggung jawab penuh semua sekutu. Kelebihan modal lebih besar untuk proyek seperti instalasi
gedung misalnya ya. Jadi makin banyak lantainya, makin banyak lampu, makin banyak apa semuanya, jadi modalnya makin banyak gitu ya. Kekurangan resiko pribadi tinggi. Contoh, 2 teknisi elektro mendirikan firma untuk menjual alat listrik. Citasinya pasal 16 sampai 35 KUHD ya. Terus ada lagi CFP, ada sekutu aktif pengelola dan ada pasif. Jadi dia cuma investor aja ya. Kelebihan sekutu pasif hanya rugi sebatas modal. Ya, contoh CP Jasa Maintenance Trapo ya. Investor tak ikut operasional ya. Jadi teknisinya gitu, ahli-ahlinya yang kerja. Jadi investornya cuma kebagian bagi hasil ya, enak. Terus perseroan terbatas, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ciri-ciri badan hukum terpisah, modal dalam saham. Kelebihan tanggung jawab terbatas, cocok untuk bisnis elektro skala besar ya. Misalnya produksi panel surya ya. Jadi kalau PT itu modalnya besar tapi usahanya juga besar ya. Badan hukumnya terpisah, modal ada di dalam saham. Kekurangan biaya dan proses pendirian lebih kompleks. Contohnya PT yang memproduksi kabel listrik SNI ya. Jadi ini modalnya besar ya. Citasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 ya. Kalian bisa cari. Terus ada lagi koperasi, dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Ciri berbasis gotong royong, keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi ya. Contoh, koperasi teknik elektro untuk beli alat murah bersama ya. Jadi ini enak ya, berbasis gotong royong ya. Jadi bisa jadi harganya murah, untungnya dibagi bareng-bareng gitu. Citasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 3 ya. Jadi jangan kaget kalau kita banyak berhubungan dengan undang-undang ya, karena semuanya ada undang-undangnya, elektro juga ya. Makanya seperti misalnya kenapa di Indonesia itu solar panel nggak bisa dipakai sembarangan, nah itu hubungannya dengan undang-undang ya. Terus frekuensi juga diatur undang-undang. Terus juga K3 kan kalian udah tahu ya, kemarin undang-undang semua ya. Jadi kalau mau bergerak lebih jauh emang harus tahu tentang undang-undang ya. Jadi bisa berhubungan sama anak hukum ya di sini. Kontrak adalah tulang punggung transaksi bisnis ya. Jadi kalau kalian mau usaha atau apa ya, kalau misalnya perjanjian dulu, ini kontrak ya. Jadi di sini pengertian perjanjian yang mengikat secara hukum, pasal 1313 KUH Perdata ya. Jadi di sini syarat sah kontrak pasal 1320 KUH Perdata. 1. Kesepakatan bebas. 2. Kecakapan hukum dewasa waras ya. Jadi yang bisa menandatangani kontrak dan diskusi itu orang yang sudah dewasa dan tidak bermasalah dengan mental gitu ya. Jadi normal gitu ya. Objek tertentu ya, misalnya instalasi listrik 900 volt ampere. Sebab yang halal, tidak melanggar hukum gitu ya. Jadi ini syarat sah kontrak ya menurut pasal 1320 ya. Jadi kalau misalnya enggak ketahuan melanggar ini bisa nggak berlaku ya. Terus jenis kontrak elektro ya, misalnya jual beli penjualan kabel listrik ke kontraktor, jasa pemasangan instalasi di perumahan, sewa penyewaan genset untuk event ya. Jadi banyak sekali yang bisa dibikin untuk kontrak elektro ya, tergantung objeknya ya. One prestasi berarti gagal memenuhi janji ya. Jadi kita harus hati-hati membuat kontrak ya. Jadi harus yang bisa kita penuhi ya. Misalnya instalasi listrik tak selesai tepat waktu,
bisa digugat ganti rugi ya, pasal 1243 KUH Perdata ya. Jadi harus hati-hati, harus sesuai dengan waktu ya. Contoh kasus seorang kontraktor elektro gagal pasang listrik sesuai spesifikasi kontrak ya. Jadi di situ di kontrak juga nanti ditulis spesifikasinya apa gitu ya. Jadi kalau nggak sesuai spesifikasi, klien menuntut penggantian biaya. Jadi ini ada lagi citasinya KUH Perdata buku 3 pasal 13, 13, 13, 20 ya. Jadi nanti dicantumkan waktunya, terus yang dipasangnya apa, spesifikasinya apa gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Terus hak kekayaan intelektual. Jadi di sini HKI melindungi melindungi inovasi di bidang elektro ya. Jadi ada hak cipta melindungi di desain diagram kelistrikan ya. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ya. Jadi supaya nggak dipakai sama orang gitu ya gambar kita gitu. Merek, nama brand alat elektro, ada lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ya. Jadi supaya nggak dibajak orang gitu. Terus paten teknologi baru seperti inverter hemat energi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Jadi nanti kalian ada websitenya namanya apa ya, bisa dicari ya. Jadi kalau kita mau bikin haki, paten apa gitu bisa diproses. Nanti kita seperti ada wawancara gitu ya, pakai Zoom. Kalau misalnya kita memenuhi syarat, nanti dia kasih, tapi prosesnya juga nggak mudah ya. Jadi kita harus tahu segalanya tentang alat kita. Jadi manfaatnya mencegah penjiplakan, meningkatkan daya saing ya. Bahkan bisa buat diekspor ke luar negeri ya, dipercaya. Contoh, seorang wirausaha elektro mendaftarkan paten untuk alat penghemat listrik ya. Alat apa aja ya bisa, lalu sukses diekspor ya. Terus proses daftar ke Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham ya. Jadi ada di website juga, di online ada citasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten pasal 1. Jadi kalau hak cipta itu segala macam ya, bukan cuma listrik aja, bahkan lukisan bisa, jurnal bisa, buku bisa, segala macam bisa hasil karya gitu ya. Tapi ya biayanya paling juga 200 ribuan ya. Terus kalau paten itu kalau nggak salah Ibu Ani itu pernah cerita dia bikin paten kalau nggak salah 850.000 ya. Tapi prosesnya panjang gitu ya. Kalau merek juga Ibu kurang tahu ya, tapi nanti kalian bisa cari-cari. Ya, jadi ini Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang paten pasal 1. Ya. Terus perlindungan konsumen. Konsumen berhak atas produk atau jasa elektro yang aman ya. Makanya harus hati-hati ya kalau berhubungan dengan konsumen. Pastikan produk yang kita jual atau jasanya itu sudah sesuai ya, atau aman. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, hak konsumen, keamanan ya. Instalasi listrik tidak boleh konslet ya. Nah, ini akibat dari apa, kabelnya atau komponen-komponennya ya. Harus sesuai ukurannya atau apa. Terus informasi jelas, spesifikasi kabel harus sesuai ya. Ya mungkin kalian lebih tahu perhitungannya gimana ya. Terus kewajiban pengusaha, jaminan kualitas produk harus SNI ya minimal ya. Garansi misalnya servis gratis 6 bulan ya. Kalau ada apa-apa misalnya kita bersedia untuk memperbaiki atau mengganti. Contoh, konsumen menuntut ganti rugi karena stop kontak cacat
menyebabkan kebakaran ya. Nah, ini citasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 pasal 4 sampai 7 ya. Terus di sini hukum dan praktek ya. Jadi bidang elektro ini menawarkan peluang besar tapi juga aturan yang ketat ya. Misalnya peluang bisnis elektro, jasa instalasi listrik ya. Jasa instalasi listrik juga ada segmen-segmennya ya, ada yang mainnya di instalasi listrik rumah ya. Misalnya ada yang rumah baru dibangun kayak Perum gitu. Ada misalnya maintenance ya, ada gimana banyak ya. Terus ada yang pabrik ya, terus gedung gitu ya. Jadi ada segmen-segmennya. Terus produksi komponen ya, misalnya kabel, saklar, panel ya, ini udah partai besar ya kalau gini. Terus inovasi teknologi ya, mungkin ini seperti smart meter ya. Jadi dia bisa misalnya dipantau dari jarak jauh, monitoring ya, atau membuat panel surya ya. Terus audit dan perawatan kelistrikan. Nah, ini jasa ya. Jadi kalau sebelum terjadi habis pakainya gitu ya, instalasi ya, kita periksa, kita rawat supaya nggak terjadi hal-hal yang berbahaya gitu ya. Ya kita periksa, kita ganti kalau ada yang rusak gitu ya. Nah, regulasi khusus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 44 wajib izin usaha ketenagalistrikan IUJK untuk proyek besar. Terus pasal 54 standar keselamatan wajib dipenuhi ya. Nah, lagi-lagi ini regulasi ya. Jadi kalian lihat ke Undang-Undang Ketenagalistrikan, di situ ada. Terus ini juga PUIL ya. PUIL 2011 aturan teknik instalasi listrik, misalnya wajib ada grounding. Terus SNI produk seperti kabel NYA harus lolos SNI ya. SNI 046629. Sertifikasi teknisi harus punya SKK dari BNSP ya. Jadi supaya diakui harus ini sesuai ya, jadi wayahna gitunya supaya dipercaya. Langkah memulai usaha elektro, pilih badan usaha, CP untuk tim kecil, PT untuk ekspansi ya. Jadi kalau besar ya emang harus PT. Izin NIB via OSS Perpres nomor 91 tahun 2017, IUJK dari Kementerian ESDM ya. Jadi di sini juga banyak itu juga ESDM juga ya sertifikasinya. Terus standar keselamatan, ikuti PUIL agar tak kena sanksi ya. Jadi itu PUIL harus kita pegang ya, untuk keselamatan, untuk semuanya kita harus baca. HKI daftar paten untuk inovasi, contoh alat monitoring listrik ya, dan banyak lagi ya kalau kalian mau daftarin. Contoh teknisi membuka CP, mendaftar NIB, lalu kontrak pasang listrik di perumahan ya. Jadi kalau kita punya sertifikasi dan izin resmi itu usaha mudah ya, tinggal bersaing aja gitu ya. Asal kita misalnya udah tahu standar-standarnya. Tantangan hukum misalnya ya, wan prestasi klien tak bayar setelah instalasi selesai ya. Jadi harus sesuai juga di kontrak. Kalau pertama bayar berapa, nanti di pertengahan berapa, setelah selesai bayar berapa gitu. Kalau enggak jangan dikerjain ya. Jadi kayak gini-gini dari kontrak juga. Terus produk cacat, misalnya trafo jebol, konsumen tuntut ganti rugi ya. Makanya dari pertama harus jelas ya, alat-alatnya diperiksa, terus garansinya dapatnya dari mana gitu ya, masangnya gimana. Terus pelanggaran regulasi instalasi tak sesuai PUIL ya. Jadi
ini ya harus kuil ini benar-benar harus dipegang buat di Indonesia. Kena denda 50 juta tuh. Ada lagi undang-undang ketenaga listrikan pasal 55 ya. Terus contoh kasus pengusaha elektro didenda karena pasang kabel tak bersertifikat SNI ya. Jadi jangan asal untung gede ya. Kalau ketahuan sama klien kita nggak pasang kabel yang SNI ya, kita bisa didenda ya, dituntut. Terus tips sukses ya, buat kontrak jelas dengan klausul pembayaran ya. Jadi pembayaran pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa ya. Jadi jangan sampai udah selesai tapi belum lunas gitu. Terus pastikan produk atau jasa sesuai SNI dan UIL ya. Jadi di Indonesia ini ya. Lindungi inovasi dengan HKI ya, haki, paten juga bisa kalau udah lebih serius. Beri garansi untuk bangun kepercayaan ya. Ya, jadi biasanya pengennya tuh klien tuh ada garansi dan maintenance ya, soalnya dia kan nggak ngerti juga ya ngebenerinnya gimana kalau ada apa-apa. Terus kalau ke orang mungkin nggak tanggung jawab juga ya kalau ada apa-apa gitu, nggak tahu pertamanya. Terus penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisa terjadi dalam bisnis elektro, misalnya jalur non litigasi. Jadi mediasi damai secara informal. Terus arbitrase via BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Contoh sengketa pembayaran proyek listrik diselesaikan di BANI ya. Jadi kalau udah nggak sesuai itu ribet gitu ya. Mudah-mudahan kalau kalian buka usaha jangan sampai ada masalah. Jalur litigasi pengadilan niaga untuk kasus besar. Sitasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase pasal 1 ya. Nah ini ya semoga semuanya nggak ada masalah ya kalau usaha. Jadi banyak yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi hukum bisnis untuk kewirausahaan teknik elektro memberikan landasan agar usaha berjalan legal ya, secara hukum ya, aman dan menguntungkan. Dengan memahami badan usaha, kontrak ya, jadi ada pasal-pasalnya ya, mulai dari selesainya kapan, mulainya kapan, pembayaran ya, dan lain-lain ya, poin-poinnya ya, haki dan perlindungan konsumen serta regulasi khusus ya, seperti Undang-Undang Ketenagalistrikan dan PUIL ya. Wirausahawan ya yang elektro bisa menghindari resiko hukum sambil memanfaatkan peluang. Penting untuk selalu patuh pada standar teknis dan hukum agar bisnis berkelanjutan ya. Nah ini referensinya ya, yang dari tadi kita itu ya, ada tentang UIL 2011 ya, sekarang ada PUIL yang lebih baru ya, ada 2020 gitu ya, apa enggak gitu ya. Terus undang-undang ini tentang paten, perlindungan konsumen, ketenaga listrikan, perseroan terbatas, KUHD itu mendagang, perdata, terus ini penelitian hukum normatif ya. Nah ini sekarang kita ke bahasan yang hari ini ya. Hari ini ya kita singkat aja ya, jangan sampai ntar ibu nggak nerangin juga. Jadi kalau hari ini kita membahasnya tentang inovasi bisnis ya, jadi emang project-project semua ya sama base case ya, tugas ya sekarang mah emang kayak gitu ya di Nusa Putra, base case sama project ya. Nah di sini inovasi bisnis ya, sebentar belum di share, beda lagi. Inovasi bisnis
ya. Ada Ramdan, Saiful Rahman ya. Di sini inovasi bisnis mana ya ini teh. Nah ya. Nah jadi ini ya, jadi kita kewirausahaan teknik elektro jadi menggabungkan pengetahuan teknis dengan bisnis untuk menciptakan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar ya. Jadi inovasi bisnis jadi kunci untuk membedakan diri dari kompetitor dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan ya. Teknik elektro sebagai salah satu disiplin ilmu teknik yang paling dinamis ya. Jadi berubah terus ya elektro tuh ya, ada aja ininya apa teh bidang yang baru atau update gitu ya, memiliki potensi besar untuk menghasilkan inovasi yang dapat mengubah cara hidup manusia ya. Jadi tujuannya memahami konsep dasar inovasi bisnis, terus mengidentifikasi peluang inovasi, terus langkah-langkah praktis untuk mengembangkan ide inovatif menjadi produk atau layanan yang dapat dijual, terus menjelaskan pentingnya kolaborasi antara teknologi dan bisnis ya. Nah ini konsep dasar inovasi bisnis ya. Jadi inovasi bisnis yaitu proses menciptakan, mengembangkan, menerapkan ide baru yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pelanggan. Menurut Peter Drucker, seorang ahli manajemen terkenal, inovasi adalah perubahan yang menciptakan dimensi baru dalam kinerja. Dalam teknik elektro, inovasi dapat berupa, misalnya produk baru ya, jadi pengembangan perangkat elektronik gitu ya, terus sistem kontrol otomatis atau solusi IoT ya. Jadi sekarang apa-apa bisa dibikin IoT gitu ya. Terus proses baru, misalnya optimalisasi produksi, penggunaan teknologi AI atau machine learning untuk efisiensi energi atau otomatisasi sistem manufaktur ya. Jadi pabrik teh udah jalan sendiri ya, nggak butuh banyak manusia sekarang nah ya. Mungkin kalian yang di industri mah udah hafal ya. Jadi manusia dulunya semua bagian ada, sekarang cuma bagian tertentu aja. Terus model bisnis baru ya, jadi dulu yang dulunya nggak ada sekarang ada ya, seperti layanan berbasis langganan untuk pemeliharaan peralatan listrik atau platform digital untuk monitoring energi ya. Terus contoh inovasi di teknik elektro ya, misalnya mobil Tesla ya. Kalau dulu mobil Tesla udah paling canggih ya. Sekarang kalau selain mobil Tesla udah banyak lagi ya saingannya gitu ya. Jadi Tesla ini menggabungkan teknologi baterai dengan kendaraan listrik untuk menciptakan pasar baru ya. Terus Tesla juga bisa jalan sendiri ya, ada GPS-nya, ada kontrol otomatis, ada sensor ya, ada radar ya. Jadi dia udah jalan sendiri. Tapi kalau di Indonesia kurang tahu ya. Nah mungkin mobil-mobil lain juga banyak yang udah kayak gitu ya. Nah itu Tesla dulu ya yang pertama. Terus Schneider Electric mengembangkan solusi smart grid untuk efisiensi energi ya. Jadi smart grid itu mungkin kalian udah belajar ya. Jadi listrik itu saling terhubung dengan energi terbarukan, jadi bisa dimonitoring gitu ya. Terus Philips Hue, sistem pencahayaan pintar yang terhubung ke internet ya. Ya jadi misalnya dia pencahayaan itu bisa disesuaikan, apakah pengen redup, apa pengen terang, atau pengen berubah warna mungkin ya. Jadi inovasi itu menurut Tid dan Besan
tidak hanya berkaitan dengan produk baru, tapi juga melibatkan perbaikan dalam proses, model bisnis, dan bahkan cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan ya. Jadi kalau dulu kan perusahaan berinteraksi dengan offline ya, ketemu langsung, didatengin. Kalau sekarang kan bisa lewat online dulu, terus telepon, terus datang ya, misalnya sekarang bisa lewat mana aja ya, banyak ya. Nah ini contohnya mobil Tesla ya, sekarang juga makin canggih, dan tapi banyak saingannya tuh mobil-mobil Cina ya. Tapi kalau Jepang mah kadangnya ke hidrogen ya. Nah di sini peluang inovasi dalam teknik elektro ya. Jadi ini energi terbarukan ya. Jadi karena kalian tahu sendiri mungkin ya, jadi energi fosil kan mau habis, jadi energi terbarukan itu kan sangat diperlukan karena polusi itu banyak banget, dan juga fosil mau habis ya. Jadi mau gak mau Indonesia juga sebagai bagian dari dunia harus energi terbarukan. Jadi menurut IEA ya, International Energy Agency, tahun 2022 lebih dari 70% kapasitas pembangkit listrik baru di dunia berasal dari sumber energi terbarukan ya. Nah ya, jadi sekarang ya kayak Cina aja kan tadinya batu bara ya, tapi kan Cina besar, penduduknya banyak ya, jadi sampai dia batu baranya aja nggak cukup, dan batu bara itu kan kalau di PLTU ada asapnya ya, jadi ada polusi gitu ya. Maaf ya, ada orang PLTU ya. Jadi akhirnya mereka sekarang jadi energi terbarukan ya, terutama mereka kan produksi PLTS sekarang udah murah ya, jadi mereka udah hampir semuanya energi terbarukan gitu ya. Nah di sini peluang inovasinya pengembangan panel surya yang lebih efisien ya. Mungkin kalau di Indonesia ini produksi solar panel belum banyak ya. Di sini ada katanya penelitian terbaru fokus pada penggunaan material perovskite untuk meningkatkan efisiensi sel surya. Terus sistem penyimpanan energi baterai gitu ya. Tesla Powerwall adalah contoh sukses dalam menyediakan solusi penyimpanan energi untuk rumah tangga ya. Terus smart grid, sistem distribusi energi cerdas yang dapat mengoptimalkan penggunaan energi secara real time ya. Jadi kalau di peluang inovasinya energi terbarukan ini ya. Terus ada lagi IoT ya, jadi Internet of Things ya. Jadi IoT ini jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet ya. Ya mungkin kalian juga udah pakai gitu ya, apa di kantor apa di rumah ya, atau perangkat kalian yang terhubung, misalnya jam ya, atau smartwatch ya, atau apalagi gitu ya. Menurut Statista ya, jumlah perangkat IoT di seluruh dunia diperkirakan mencapai 75 miliar tahun 2025 ya. Jadi tahun ini, jadi seluruh dunia kan orang itu kan bisa jadi punya lebih dari satu perangkat ya. Terus di rumah juga ada smart home, terus di industri juga ada yang bisa dimonitoring ya, gedung juga. Jadi kenapa bisa ada 75 miliar, jadi lebih banyak dari populasi manusia, karena IoT ada di mana aja ya. Nah contoh aplikasi IoT dalam teknik elektro meliputi perangkat IoT untuk rumah pintar atau smart home ya. Misalnya sistem keamanan rumah yang dapat dikontrol melalui smartphone ya. Bukan cuma keamanan rumah, tapi bisa monitoring misalnya penerangan, terus apa alatnya di rumah pada nyala atau mati, atau
membuka pagar ya, atau misalnya CCTV ya, banyak ya. Sensor industri untuk pemantauan real time ya. Jadi sensor ini digunakan untuk memantau kondisi mesin ya, dan mencegah kerusakan ya. Jadi dia bisa kasih alarm gitu, peringatan ya, sebelum terjadi kerusakan. Jadi kita maintenance atau gimana ya. Terus solusi IoT untuk pertanian presisi atau smart farming ya. Jadi sekarang itu lagi banyak dibicarakan ya, smart farming. Sensor tanah dan cuaca membantu petani mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk ya. Jadi kalau dulu kan kalau petani itu kalau tanahnya luas tuh harus disiram ya. Terus kalau nggak pakai apa gitu ya. Kalau sekarang mah tinggal pakai itu aja di pinggir-pinggirnya gitu, irigasi. Terus nanti pasangin sensor ya, kalau misalnya dia basah dia nggak nyiram ya, misalnya hujan atau apa. Tapi kalau dia kering nanti pompanya nyala terus jadi basah, jadi ada nilainya gitu. Dan kalau nyambung ke IoT nanti kita kan bisa monitoring, oh keadaannya kayak gini gitu, aman. Misal walaupun kita dari jauh kita bisa mantau ya, tapi kekurangannya itu kan belum tentu semua petani punya kayak gini gitu ya kalau di Indonesia ya. Nah, terus otomasi dan robotika. Otomasi dan robotika bidang yang terus berkembang, terutama dalam industri manufaktur dan logistik. Contohnya robot industri untuk meningkatkan produktivitas ya. Jadi robot dengan mekanis digunakan untuk tugas berulang seperti pengawasan dan pengecatan ya, dan mungkin banyak pekerjaan lainnya ya. Jadi kalau robot kan nggak kayak manusia ya, manusia perlu istirahat terus apa ya. Terus sistem kontrol otomatis untuk kendaraan otonom ya, kendaraan yang bisa jalan sendiri tanpa supir ya. Teknologi ini menggunakan sensor dan algoritma AI untuk navigasi. Jadi katanya kalau di luar negeri itu udah banyak yang seperti ini ya. Jadi kalau kita mesen Grab, yang datang bukan manusia tapi mobil aja, terus kita buka pintu, terus nanti kan ada rutenya kemana, dia jalan sendiri gitu ya. Tapi kita tenang aja, pasti kalau itu udah aman ya. Drone untuk inspeksi infrastruktur ya. Drone digunakan untuk memeriksa jaringan listrik dan pipa gas tanpa risiko keselamatan manusia ya. Jadi udah banyak dipakai ya. Jadi kalau yang resikonya tinggi nggak usah pakai manusia. Nah, ini contohnya ya, robot industri ya, besar-besar gitu, dia bisa jalan sendiri itu ya, udah diprogram gitu ya. Nah, udah itu teknologi 5G dan komunikasi. Teknologi 5G menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya ya. Jadi kalau 4G itu kan yang kita gitu ya sekarang ya, kita hampir ke 5G ya. Tapi kalau 5G itu sekarang masih di kota-kota besar ya, jadi dia latensinya itu rendah ya. Jadi kalau latensi itu kalau dia mengirim dan menerima tapi 1 mili detik, nah itu bisa dipakai buat 5G ya. Terus bandwidthnya juga tinggi ya, bisa 1 giga gitu ya. Kalau kita kan masih bermega-mega gitu ya kalau pakai 4G. Nah, aplikasi teknologi 5G ini ya, kalau udah merata bisa meliputi telemedis ya. Jadi dokter dapat melakukan operasi jarak jauh dengan bantuan robot yang dikendalikan melalui jaringan 5G ya. Jadi di luar negeri udah banyak ya kayak gini. Indonesia keluar negeri juga udah ada, tapi ya harus pakai 5G minimal ya. Terus gaming cloud, game berat dapat dijalankan di server cloud dan diakses melalui perangkat mobile ya. Ya, jadi game-game yang itu ya, ada pengunjung.
siapa oh ada pengunjung sana siapa. Halo, masih kedengeran nggak? Oh, ada Pak Asep. Wah, nambah ya. Ya, nanti ada rekamannya ini ya. Iya, jadi ini ya. Kenapa jadi ini? Terus gaming cloud ya, game berat tuh ya, yang misalnya perang-perangan ya atau apa ya, ibu kurang tahu sih ya. Game-game sekarang canggih-canggih ya. Terus, ada siapa yang ingin bergabung? Oh, Pak Asep. Halo Bu, Oh iya. suara Oh, suaranya kedengaran nggak? Halo? Kedengeran apa enggak? Kok nggak bisa ya? Halo? Kedengeran apa enggak? Aduh, nggak kedengeran apa ya? putus-putus suaranya Bu. Oh iya, internetnya ya. Ya, kita selesaiin ya dikit lagi. Ya, terus solusi solusi jaringan komunikasi untuk daerah. Ini siapa yang ingin bergabung ya? Udah ya. Ya, jadi ini solusi jaringan komunikasi untuk daerah terpencil ya. Jadi satelit ya, seperti yang Elon Musk itu ya, yang satelit kecil itu ya, apa ya namanya ya, Starlink ya. Dan 5G dapat digunakan untuk menyediakan akses internet di daerah pedesaan ya. Jadi sekarang kalau daerah yang nggak ada internetnya, yang jauh, yang pedalaman, bisa pakai teknologi satelit ya. Jadi satelit kecil ada. Terus mana ininya? Jaringannya putus. Oh, ini. Ini. Oh iya, ibu tadi putus ya. Apa suara ibu kedengeran? Udah Bu, udah jelas Bu. Oh iya, makasih. Ya, maklum internetnya. Inovasi bisnis ya. Ya, kita kayaknya ngomongnya ketinggian atau apa ya, tapi emang ini yang bakal terjadi gitu ya, di elektro itu kayak gitu. Nih. Ya, solusi jaringan komunikasi untuk daerah terpencil ya. Jadi satelit dan 5G digunakan menyediakan akses daerah pedesaan, ya misal pegunungan atau di laut, ya di kapal, di pesawat bisa pakai satelit ya. Jadi kalau misalnya kita bingung gitu, aku di pesawat bisa ada internet gitu. Di kapal yang nggak ada kabel atau nggak ada BTS bisa nyambung ya, itu satelit ya. Nah, ini jadi
3G, ada 4G, ya ada 5G ya. Jadi jaringannya beda-beda tuh, sebelumnya 2G, terus 1G ya. Kalau 2G itu yang cuma bisa SMS dan telepon, masih dipakai sama orang-orang di kampung gitu ya, karena kan mereka nggak perlu canggih-canggih, mereka cuma buat berkomunikasi ya. Misalnya kalau 4G itu yang sekarang kita pakai, kalau 5G itu tadi yang udah kita bahas ya. Terus artificial intelligence, AI dan machine learning ya. Kalau dulu ini kan miliknya orang TI ya, tapi kalau sekarang masuk juga ke elektro ya. Jadi seperti orang seperti Pak Fikri ya, terus Pak Tio dulu ya, itu jadi masuk ke elektro juga sekarang ya. Jadi elektro tuh sekarang termasuk ke AI dan machine learning ya. Jadi ibu juga dulu nggak belajar ini, sekarang ya mau nggak mau karena bimbingan ibu juga bikin yang skripsi kayak gini gitu, mau nggak mau kita belajar juga ya. Nah, di sini siapa ya? Oh, Saiful Ramdhani ya. Di sini kita sebentar. Contoh aplikasinya ya, mungkin kalian udah belajar ya di pelajaran apa yang berhubungan ini ya. Sistem prediktif untuk pemeliharaan peralatan. Algoritma machine learning dapat memprediksi kapan mesin akan rusak sehingga pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan ya. Jadi bisa juga komponen-komponen lain gitu ya, mesin-mesin apa atau perangkat apa gitu ya, kapan rusaknya gitu. Jadi nggak akan meledak atau misalnya mengganggu keseluruhan gitu, jadi bisa sebelum terjadi gitu. Terus optimasi konsumsi energi menggunakan AI ya. Sistem AI dapat mempelajari pola konsumsi energi dan menyesuaikan penggunaan untuk efisiensi maksimal ya. Jadi dengan mempelajari data-data yang sudah ada ya, jadi dia bisa mempelajari pola konsumsi energi ya. Jadi dia pelajari tuh ya pola konsumsi energi kita, terus menyesuaikan penggunaan untuk efisiensi maksimal ya. Terus pengembangan algoritma untuk pengolahan data sensor ya. Algoritma ini digunakan untuk menganalisis data dari sensor IoT dan memberikan wawasan yang berguna ya. Jadi sekarang sensor-sensor itu kalau dulu kan paling deket-deket gitu ya, sekarang ada jaringannya sensor juga, jadi wireless sensor network. Nah ini bisa sampai ada jurusannya juga ya, kayak di IoT, wireless sensor, terus LoRa ya, bisa buat kesehatan, bisa buat pertanian, bisa buat banyak lagi ini data dari sensor IoT ya. Jadi IoT sama komputer ya, sensor itu udah gabung ya, dan memberikan wawasan yang berguna ya. Jadi kita bisa mempelajari data-data dari sensor ini ya. Kalian mungkin ada yang tertarik gitu ya. Nah, langkah mengembangkan ide inovatif. Untuk mengubah ide inovatif menjadi produk atau layanan sukses, berikut langkah yang dapat diikuti. 1. Identifikasi masalah ya. Jadi ini sama dengan kalau kalian mau bikin skripsi ya. Identifikasi masalah dulu ya. Jadi cerita-cerita dulu gitu ya, dari ke umum terus ke khusus. Jadi masalah apa yang belum terpecahkan ya. Jadi misalnya bagaimana cara meningkatkan efisiensi energi di gedung perkantoran. Menurut Christensen 1997, inovasi seringkali dimulai dengan memahami kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi ya. Jadi kita cari-cari masalah di sekitar kita di elektro. Nah, kita coba pecahkan, nah, yaitu identifikasi masalah ya. Terus brainstorming ide. Setelah masalah
diidentifikasi, langkah berikutnya adalah brainstorming ide. Gunakan metode seperti mind mapping atau design thinking. Nah, kalian bisa cari di Google ya caranya gimana. Jadi kayak nyambung-nyambung gini ya. Tim lintas disiplin sangat penting dalam tahap ini karena kombinasi perspektif teknis dan bisnis dapat menghasilkan ide yang lebih kuat ya. Jadi ini hubungannya ke sini, ini hubungannya gini, gini, gini. Jadi kita emang harus berkolaborasi dengan yang lain ya. Terus uji kelayakan. Lakukan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, threat ya. Jadi kekuatan, kelemahan, terus opportunity itu seperti peluang dan ancaman. Untuk mengevaluasi kelayakan ide, pertimbangkan faktor seperti kebutuhan teknologi, biaya, dan waktu pengembangan. Terus prototipe dan pengujian ya. Buat prototipe awal untuk menguji konsep. Prototipe ini dapat berupa model fisik atau simulasi digital ya. Jadi mungkin simulasi dulu, kalau di simulasi jalan bagus, kalian bisa coba yang model fisik. Terus model fisik juga kita uji lagi, terus udah misalnya bagus, kita bisa ke calon pelanggan ya, coba ini gimana. Terus setelah mereka coba misalnya, terus feedbacknya apa, umpan baliknya untuk diperbaiki ya. Kalau misalnya udah bagus ya, pengembangan produk ya, tingkatkan prototipe menjadi produk siap pakai. Pastikan produk memenuhi standar kualitas dan keamanan ya. Jadi misalnya kalau produk elektronik harus mematuhi regulasi seperti CE marking di Eropa atau FCC sertifikasi di Amerika ya. Kalau di Indonesia ya apa ya, mungkin ya Haki atau apa ya, jadi SNI mungkin ya, atau apa, nanti cari ya. Terus pemasaran dan penjualan. Bangun strategi pemasaran yang efektif, gunakan platform digital seperti media sosial atau marketplace untuk menjangkau pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, pemasaran modern harus fokus pada pengalaman pelanggan dan nilai tambah ya. Terus kolaborasi antara teknologi dan bisnis. Keberhasilan inovasi bisnis di bidang teknik elektro sangat bergantung pada kolaborasi antara teknologi dan bisnis. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tim lintas disiplin ya. Jadi mungkin kalau kalian bikin usaha akan banyak berhubungan dengan lintas disiplin, jadi bukan elektro semua ya. Mungkin kalian butuh insinyur ya, mungkin kalian terus desainer produk ya untuk kemasan atau apa gitu ya. Terus ahli pemasaran ya, karena orang elektro biasanya pemasarannya kurang gitu ya. Ya jadi kita mungkin nggak bagus di semua hal misalnya ya. Terus dan profesional keuangan dalam tim pengembangan ya, jadi ada yang ngatur uang, ada yang pemasaran, ada yang desain produk ya, mungkin ada lagi programmer ya, karena kadang-kadang ya harus ahlinya gitu ya. Kolaborasi ini memastikan produk tidak hanya inovatif secara teknis tapi juga relevan secara bisnis ya. Terus pemahaman pasar. Insinyur harus memahami kebutuhan pelanggan, sementara tim bisnis harus memahami kemampuan teknologi ya. Menurut Ulrich, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan adalah kunci untuk menciptakan produk yang sukses ya. Jadi kenapa suka ada survei pelanggan, yaitu dia lagi mau menelaah itu produk dia udah diterima belum, terus kebutuhan mendatangnya apa, untuk nyambungnya ke riset dan development ya. Jadi riset itu, perusahaan harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan supaya tetap kompetitif gitu ya. Jadi kalau kita udah berhenti melakukan riset ya, dari dulu sampai sekarang produknya itu aja ya, nggak akan maju ya. Makanya
Ya kalau yang gampangnya mah seperti Pizza Hut ya. Pizza Hut kan dari dulu sampai sekarang ya, produknya itu nambah terus, ada lagi yang baru ya. Kalau misalnya sama kayak dulu terus mungkin kita bosan ya. Terus produk-produk itu juga listrik juga ya, yang dulu dengan sekarang ya mungkin hanya berubah sedikit ya kalau listrik mah ya, tapi selalu ada update ya. Jadi mungkin sekarang udah bisa dimonitoring ya, atau mungkin ada lampu LED ya, kalau dulu kan belum ya. Menurut McKinsey dan Company, perusahaan yang menginvestasikan lebih dari 4% pendapatan mereka dalam riset dan development cenderung lebih inovatif ya. Jadi itu riset dan development itu penting ya. Nah, salah satunya kalian juga kalau skripsi kan riset juga gitu ya. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi sekitar ya. Terus kemitraan strategis ya. Jadi di sini bekerja sama dengan universitas ya, dengan kampus-kampus ya. Karena mereka kan biasa bikin penelitian ya. Startup atau perusahaan teknologi lain dapat mempercepat inovasi ya. Misalnya Google bekerja sama berbagai startup untuk mengembangkan teknologi AI ya. Jadi sekarang AI itu kita harus hati-hati, kadang-kadang video-video itu misalnya seperti Prabowo yang ngomong apa, belum tentu itu Prabowo asli, bisa jadi dari AI ya. Jadi harus hati-hati, sekarang bisa dibikin ya, ya misalnya deepfake ya. Terus apa gitu ya, misalnya siapa sama siapa terus dibikin jadi video, bisa ya sekarang mah. Makanya harus hati-hati, banyak penipuan sekarang mah. Misalnya dibilang anaknya kecelakaan nih, katanya videonya kecelakaan, terus anaknya misalnya berdarah-darah atau gimana, padahal tahu-taunya itu dibuat-buat ya, bisa gitu ya. Kalau dulu kan telepon ya, sekarang udah pakai video ya. Jadi hati-hati ya. Terus banyak juga ya di mana-mana sekarang mah AI. Studi kasus inovasi di bidang teknik elektro. Kasus 1, solar panel portable. Jadi di sini sebuah startup bernama Power Film Solar mengembangkan panel surya portable yang dapat dilipat dan mudah dibawa. Produk ini ditujukan untuk pencinta alam dan petualang yang membutuhkan sumber energi di tempat terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi sel surya terbaru, startup ini berhasil menciptakan pasar baru ya. Jadi ini bagus ya, inovatif ya. Jadi bisa dilipat-lipat ya, tapi kalau misalnya kita butuh lampu atau casan atau apa gitu ya, bisa dikeluarin gitu ya, untuk pencinta alam dan petualang ya. Terus smart home automation. Perusahaan teknologi Nestlé mengembangkan sistem otomasi rumah pintar yang terintegrasi dengan aplikasi mobile ya. Nah, di sini pengguna dapat mengontrol pencahayaan, suhu dan keamanan rumah hanya dengan smartphone ya. Jadi ini udah bukan hayalan lagi, ini udah beneran ya ada. Produk ini sukses karena memenuhi kebutuhan konsumen akan kenyamanan dan efisiensi energi ya. Jadi udah ada pasarnya ini smart home ya. Cuma tinggal kita kalau mau usaha di bidang ini, komponen-komponennya jangan yang komponen yang suka dijual murah-murah itu ya, tapi cari yang kualitasnya lebih bagus supaya awet ya. Nah, ini kesimpulan. Jadi inovasi bisnis dalam teknik elektro adalah tentang menggabungkan pengetahuan teknis dengan pemahaman pasar untuk menciptakan solusi yang bernilai ya, dengan mengikuti langkah yang tepat dan menjaga kolaborasi antara teknologi bisnis. Wirausaha di bidang ini dapat menciptakan dampak besar di pasar global ya. Jadi nah ini
tugas diskusi dan kelompok ya. Oh, ada siapa tuh? Ya, nanti sebentar kita absen ya. Terus diskusi kelompok, bagaimana peran AI dan IoT dapat membantu meningkatkan efisiensi energi di gedung perkantoran ya. Diskusikan ide Anda dengan kelompok ya. Sabtu suka pada masuk enggak? Kuliahnya kalau Sabtu masih pada rajin kuliah. Cuman ibu doang, Bu. Sekarang mata Oh kuliahnya iya, jadi sekarang teh lagi apa ininya? Apa SCP apa? lagi nyari uang. Kita, Bu. Oh, internasional ya. Oh ini bukan yang ke Turki bukan? Apa kemana? Sekarang Lagi teh. fokus nyari. Jepang. Oh kan bukannya udah kemarin yang ke Jepang? Oh kalian mah udah ya, berarti tinggal sidang akhir ya? SCP akhir Ya, bukan? Bu. Oh jadi cuma kewirausahaan aja ya. Berarti sekarang semester berapa? Semester 7 ya? Semester 6. Semester 6 wirausaha aja, kewirausahaan aja. Oh semester 7, 8 sebentar lagi ya. Iya sekarang mah masalahnya teh biasanya di SKPI. Sama di Dana ya, Bu ya? Iya bener. Bener. Iya banyak, tapi ya resiko sekarang mah di Nusa Putra, tapi ya jadi inilah, jadi nilai tambah mungkin. Tapi udah pada banyak belum SKPI-nya kalian? Belum satu pun, Bu. Oh belum. Oh ya Allah. Kalau seminar-seminar nasional gitu suka ikut yang ada di kampus? Seminar kan kebanyakannya offline ya, Bu. Jadi Oh tapi kita bisa kan kerja gitu, Bu. online Ya, juga kendalanya suka bisa. dari offline online-nya, Bu. Oh Jadi sekarang gitu. harus offline gitu, Bu. Jadi nggak online lagi ya? Ya itu kalau udah lulus teh jadi masalahnya pada di SKPI sekarang mah. Ya semoga nanti ada rezekinya ya, terus bisa cepet lulus. Kalau dulu mah kalau kuliah teh cepet weh ya, udah skripsi udah weh. Sekarang mah sebelum skripsi teh harus SKPI dulu ya. Semoga SKPI-nya dikurangi, Bu. Ini udah berapa Prastio? Saya masih baru 1, Bu. Oh baru 1. Ya Allah, tapi udah ada yang banyak ini di kelas ini. Belum juga. Akbar udah banyak, Bu, katanya, Bu. Pak Kenapa? Irwan kayaknya, Pak. Bu, banyak. Oh, Ya, dengar-dengar Pak Irwan udah 11 katanya, Bu. udah 11 ya. Pasep. Wah, berarti udah mau lulus. Udah mau lulus kalau gitu. Iya. Pasep jadi donatur, Bu. Iya ya, buat semuanya ya. Aduh, ya Allah, semoga semuanya lancar ya. Sebentar lagi pada beres. Ya, Ibu absen aja ya sekarang. Absen. Ya, aduh. Nah, Ibu absen. Presentasikan hal lain. Abdul Rashid ada ya? Hadir, Bu, hadir. Hadir ya. Bentar ini teh mana ini teh? Ya kelihatan ya. Akbar ada ya? Pak Asep ada. Badudin nggak ada ya? Nggak ada. Gak ada, Bu. Gokib. Gumilar ada. Iqbal ada ya? Pak Irwan ada. Muhammad Selanda ada ya? Muhammad Ramdan ada. Ari Mulia mana? Iya. Mulia ada. Belum masuk, nggak ada. Oh biasanya rajin ya. Prastio ada. Ridwan nggak ada ya? Ridwan
Ridwan mana ya? Ya nggak tahu tuh Bu. Oh Siapa? iya, Hafal. anak itu Ridwan yang Kamil. dulu nggak lulus. Katanya sebelum ibu ini Oh, susah lulusnya, banyak yang nggak lulus cenah. Terus Rizky Muhammad ada, Robi Pahlavi David ada ya, Saiful Rahman ada ya, Saiful Ramdan ada juga ya. Pierre kemana Pierre? Ya jadi kemarin mah, tahun kemarin katanya sebelum ibu ini banyak yang nggak lulus kakak kelas teh. Terus udah itu kan kewirausahaannya umum ya. Kalau kewirausahaan umum mah tuh kalian gimana belajarnya. Terus kata papanya teh, ibu yang disuruh ngajar supaya agak nyambung biar ada bayangan gitu ya. Kalau ke elektro usahanya gimana gitu ya. Mungkin kalau yang lain mah kan mungkin umum ya, mungkin kayak misalnya Pak Asep usaha apa, terus siapa Abdul usaha apa, terus ada apa ya, kayak itu mah umum ya. Tapi kalau ke elektro misalnya belum belum ada pelajaran yang nyambung ke elektro gitu. Ya mungkin ini absennya udah benar belum, apa ada yang belum ke absen? Udah ya, udah semua ya. Udah ya. Ada yang mau diskusi enggak, atau mau cerita, atau mau tanya-tanya dikit itu sebelum kita tutup? Materinya nanti ibu share sih ya. Jadi hari ini kita tadi sharing tentang hukum bisnis untuk teknik elektro dan inovasi bisnis ya. Jadi ada dua, karena minggu kemarin ibu lupa ya. Tapi ini udah sejam lebih ya, udah 8:30 ya. Mungkin kalau ada yang mau diskusi atau cerita nanti bisa di grup aja ya. Ya nanti sebentar lagi UAS ya. Baik, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terus semoga ada yang bisa kalian ambil. Terus nanti video juga ibu sharing. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terus nanti ya mungkin kalian udah pada punya skill maya, nah tinggal praktekna meureun nanti. Ya mungkin begitu dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat.